Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, kita akan belajar unsur-unsur budaya, dan yang terakhir, lirik lagu Maju Tak Gentar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Ya, inilah lirik lagu dari Maju Tak Gentar. Setelah kamu dan teman-temanmu bernyanyi, cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Ia merasa semangat menjadi menambah rasa cinta pada Indonesia, dan teringat para pahlawan yang telah berjuang perang sampai titik darah penghabisan untuk negara kita. Hidup Indonesia merdeka! Yang kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Ya, nadanya do. Birama 4/4, artinya setiap birama itu terdiri dari 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan cepat atau lambatnya irama sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar yaitu marsya atau seperti orang berbaris. Yang ketiga, apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Iya, karena para pahlawan membela yang menang, mengusir penyerang, hak bangsa Indonesia diserang, dan karena Maju Tak Gentar artinya bergerak tanpa takut. Dapatkah kamu memperagakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar? Peragakan gerak tari berikut dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Kamu boleh membuat pola lantai lain yang berbeda dari gambar di bawah. Pasti kamu lebih kreatif. Peragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, gerak 1, berjalan tegap ke depan. Kemudian gerak 2, mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. Gerak ketiga, berlari-lari kecil, pandangan ke arah gendewa. Gerak 4, meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan lalu kepala menengok ke kanan. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan.
Nah, kita akan belajar melalui teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kotak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948
di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga, Perjanjian Romroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhrom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Ya, bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaan karena banyak pihak yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia, seperti Belanda dan Inggris serta tentara Jepang yang masih bertahan di Indonesia. Selain mereka belum mengetahui bahwa Jepang telah kalah pada Perang Dunia II dan menyerah kepada sekutu, mereka juga tidak mengetahui mengenai kemerdekaan Indonesia sehingga mereka masih bertahan di Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Ya, perjuangan fisik artinya perjuangan yang menggunakan senjata untuk melawan penjajah, sedangkan perjuangan diplomasi perjuangan yang membahas kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Ya, yang melatar belakangi terjadinya pertempuran 10 November di Surabaya adalah pada tanggal 29 September 1945, tentara Inggris yang berada di Singapura mendarat ke kota Jakarta yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan tentara Inggris ini atas nama sekutu dan bertujuan melucuti senjata tentara Jepang. Tetapi kedatangan pasukan tentara Inggris diboncengi oleh pasukan Netherlands Indies Civil Administration yang biasa disingkat NICA. NICA adalah suatu pemerintahan sipil yang bentuk Belanda dan berpusat di negara Australia. Nah, dipimpin oleh Dr. Van Mook. Kedatangan dari pasukan Inggris dan NICA membuat kemarahan dari rakyat Surabaya karena mempersenjatai KNIL dan membebaskan KNIL dari tahanan. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya dan tanggal 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Yang keempat, apa isi perjanjian Romroyen? Ya, isi perjanjian Romroyen yakni ibu kota RI dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan tawanan politik. Yang ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia yang dalam negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia Belanda. Yang kelima, apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Ya, agresi militer adalah serangan militer dari Belanda untuk Indonesia karena Belanda tidak mau melepaskan kepulauan Indonesia yang sangat kaya ini. Kapan terjadinya agresi militer? Ya, agresi militer 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan menimbulkan banyak protes dari negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari Australia dan India mengusulkan kepada PBB
agar mengadakan sidang untuk membicarakan tentang masalah penyerangan Belanda ke Indonesia. Yang kedua, agresi militer II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 karena penyerangan Belanda itulah yang membuat ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pahamilah bacaan, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Disajikan dalam bentuk tabel, bentuk perjuangan fisik, dan bentuk perjuangan diplomasi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bentuk perjuangan fisik. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 dan yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kemudian bentuk perjuangan diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Dan yang ketiga, Perjanjian Romroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Ya, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern, seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor merubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Ya. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Yang pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Yang ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Ya, kita akan belajar melalui percobaan. Ya, percobaan 1, mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. Yang pertama, kompor spiritus. Yang kedua, panci tertutup. Yang ketiga, dudukan pembakar. Yang keempat, air secukupnya. Cara kerja. Yang pertama, tuangkan air ke dalam panci. Yang kedua, siapkan kompor spiritus dan dudukan, kemudian nyalakan. Yang ketiga, panaskan air dalam panci tanpa tutup di atas kompor spiritus. Berilah tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Yang keempat, tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara.
Yang kelima, setelah beberapa saat, tutuplah panci rapat-rapat. Yang keenam, bukalah tutup panci dengan hati-hati. Lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. Yang ketujuh, panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi. Kemudian bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Lihat tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Ya, ceritakan pengalamanmu dalam bekerja sama saat melakukan percobaan. Ya, ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Ya, air berwujud benda cair. Yang kedua, bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Ya, suhu air rendah atau dingin. Yang ketiga, apa yang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Ya, suhu air akan naik atau bertambah panas. Yang keempat, setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Ya, tampak uap air berwujud apakah benda itu? Ya, jawabnya uap berwujud benda gas. Yang kelima, setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? Ya, tetes air menempel di tutup panci. Yang keenam, dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Ya, air pada tutup panci berasal dari air yang menguap. Yang ketujuh, setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Jawabnya, air dalam panci berkurang. Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Sebagian air menguap. Ya, kesimpulannya, kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan penguapan air akan berubah wujud menjadi uap. Kemudian percobaan 2, mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan, sapu tangan, air dalam mangkok. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Yang ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Yang keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Kesimpulan, sapu tangan basah karena mengandung air saat dijemur. Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Kemudian percobaan ini membuktikan peristiwa penguapan terjadi, perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Beruntunglah kita memiliki pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai semangat pengabdian dan keikhlasan dalam berjuang. Para pejuang tersebut merupakan putra-putri pilihan, mempunyai kualitas diri yang baik, cakap di bidangnya, dan berbudi pekerti luhur. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang patut kita teladani. Nah, sekarang kamu renungkan dan pikirkan, apa manfaat dari mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Tulislah perilaku-perilaku keteladanan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para pejuang. Apakah kehidupan sehari-harimu sudah mencerminkan sikap yang menghargai jasa para pejuang? Tuliskan semua jawabanmu pada kolom berikut. Ya, disajikan kolom yang berisi perilaku-perilaku keteladanan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para pejuang, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, berani. Yang kelima, rela berkorban. Kemudian, sikap apa yang menghargai jasa para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Yang ketiga, tidak melupakan jasa pahlawan. Yang keempat, belajar dengan giat. Yang kelima, memperingati setiap hari peristiwa penting. Yang keenam, menjalankan Pancasila dan aturannya.
Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedelapan, mencintai dan menggunakan produk lokal. Yang kesembilan, berperan membangun negara. Yang kesepuluh, tidak melakukan hal yang merugikan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.